ketemu dengan Kakak Ika. Hari ini kita akan melanjutin materi yang di pertemuan terakhir. Kalau nggak salah nih, nanti koreksi ya. Kalau nggak salah terakhir itu kemarin kita sampai di persiapan UTBK ke-6. Nomor 10 itu sudah soal terakhir. Nah, hari ini kita lanjut ke persiapan UTBK yang ke-7. Bentar ya, Kak share dulu. Coba, Kakak cek dulu materinya ya, teman-teman, biar nggak ke-skip. Coba kalian juga cek dong, kemarin terakhir kita, tolong dicekin, terakhir kita kerjain yang mana sih? Soal yang mana? Lupa deh. Oh ya teman-teman, ternyata kita kemarin terakhir itu ngebahas proses yang kelima kalau nggak salah, yang UTBK persiapan 5. Ya, ternyata bukan 6. Dan hari ini kita ngebahas buku Pejuang PTN 3 yang persiapan 6. Benar nggak teman-teman? Ini coba kalian baca teksnya, pernah dibahas nggak? Ingat nggak ini pernah dibahas? Kalau belum, memang belum gitu. Mikail, karena kemarin baru teks ini belum pernah dibahas kan ya? Yang ini coba. Ini hari Kamis, Kak. Kenapa? Kenapa? Nabila, tadi kan Nabila ngomong apa Nabila? Aku bilang kalau aku sih ngerasanya belum, Kak, nggak tahu yang lain. Mungkin Oh, aku gitu. pernah Kayaknya belum ya, soalnya kakak mastiin aja biar kita nggak skip gitu materinya, sayang aja gitu. Ya kalau misalnya memang belum, kita bahas yang ini aja ya. Kita lanjut ke prosesnya 6. Tadi kakak ingetnya soalnya proses 7 hari ini gitu. Jadi pas kakak cek, kayaknya sih terakhir kita nggak bahas proses UTBK 5 gitu. Jadi kita lanjutin hari ini ke UTBK yang ke-6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kelas hari ini dengan udah ada Dimas, Feni, Lutfi, Mikail, dan Nabila ya. 1, 2, 3, 4, berlima. Nanti mungkin ada teman-teman yang lain yang masuk lagi ya, yang join sama kita. Oke, sambil nunggu teman-temannya kita join, coba kakak tunggu 1 menit deh. 1 menit atau sampai 2 menit, dibaca dulu teksnya, sambil coba diisi. Ya teman-teman ya, kelihatan nggak di screen kalian? Kelihatan kan ya? Kelihatan, Kak. Oke, sip. Silakan coba dibaca dulu, terus coba kalian sambil coba dijawab. Nanti kita bahas sambil nunggu teman yang lainnya gabung, biar kita nggak ngulang dan nggak terlalu banyak yang ketinggalan.
Oke, siap ya teman-teman, kita bahas ya. Sudah coba dikerjakan ya 1 sampai 3. Oke. Siapa yang udah baca teksnya? Tentang apa sih teksnya ini? Tentang apa teman-teman? Thrift store business. Iya, thrift store business kenapa? Thrift store business apa sih? Cara tadi jawab Nabila? Teman-teman pasti tahu lah ya istilah yang apa namanya, ini juga di kalangan teman-teman juga pasti udah kayak terkenal, udah sering banget dengar. Thrift store business itu adalah toko yang menjual barang second ya, second hand. Kalau bilang barang bekas nggak enak ya, ini second hand aja kita sebutnya. Toko second hand. Biasanya sih baju sih, gitu ya. Kayak yang banyak di Jakarta, kebanyakan thrift store itu jualnya kayak sepatu bekas gitu ya, sepatu second hand, terus baju-baju second hand. So, the thrift store business has gone big time. Bisnis toko second hand ini sudah big time, ini artinya sudah apa namanya, dalam skala besar lah. Big time itu sudah membesar atau skala besar. What used to be a local mom and pop business has been tech enabled. Yang tadinya hanya lokal, mom and pop bisnis ini artinya bisnis keluarga ya, bisnis yang dimiliki oleh mama dan papa gitu. Jadi ini kita bisa artikan sebagai bisnis keluarga. Nah, telah dilengkapi dengan teknologi atau tech enable, dimampukan dengan teknologi. The technology inclusion allows what were local inventories of unique items to be available worldwide. Nah, yang tadinya dia bilang cuma lokal, tapi dengan adanya inklusi dari teknologi atau dilengkapi dengan teknologi, maka memungkinkan yang tadinya itu hanya inventories atau barang-barang lokal dari unique items, barang-barang unik lokal, itu menjadi worldwide atau menjadi mendunia. Bukan terkenal sih, ya pokoknya lebih dikenal di dunia gitu ya. The resale business, as it is known, has scaled up. The resale business, seperti yang kita ketahui, telah scaled up, berarti kalau up meninggi atau menaik ya, atau berkembang. All are facilitated by venture capital and private equity. Semua difasilitasi oleh modal gabungan atau maupun modal swasta. This business type handles thousands of items and hundreds of millions of dollars of product. Jadi tipe bisnis ini telah menangani thousands of items, ribuan barang-barang dan juga ratusan juta dolar dari produk-produk itu. The appeal is manifold. Nah, appeal-nya itu manifold, berlipat ganda. Nah, appeal ini kenapa digarisbawahi? Karena ditanyakan di nomor 1 ya, nanti kita bahas. Consumers save money on brands they love and help the environment by giving all products new life. Jadi consumers itu menghemat uang terhadap brand-brand atau merek-merek yang mereka sukai atau mereka cintai, and help dan membantu lingkungan dengan memberikan umur baru atau hidup baru terhadap si barang-barang bekas tadi gitu kan, yang barang bekas dipakai lagi sehingga masih bisa bermanfaat. Consumers can turn their old stuff into money to buy replacement or other products. Jadi para pelanggan atau para consumer itu dapat mengubah atau menukar barang-barang lama mereka menjadi uang untuk membeli replacement penggantinya atau produk lainnya. The impact goes well beyond resale and has dan memiliki potensial to further chip away at the performance of department store and off-price retailers like Burlington Coat TJX. Jadi chip away itu artinya menurunkan atau mengurangi. Gitu. So, jadi si impact-nya ini, dampaknya ternyata si resale ini ternyata bagus dan memiliki potensial to further chip away, menurunkan performance dari department store dan off-price retailers seperti Burlington Coat TJX ini. Oke, now number 1, the underlined word appeal in the passage means yang tadi ya, yang di garis bawah ini. Nah, menurut teman-teman, dari analisis kalimatnya, appeal ini bisa digantikan dengan apa sih? Kata bargaining kah? Attractiveness, request, preparedness, atau reasoning? Bargaining itu artinya apa? Penawaran ya? Iya. Oke, attractiveness artinya?
Ketertarikan ya? Hmm. Oke, daya tarik atau itu ya. Request berarti permintaan, preparedness berarti kesiapan ya. Kalau reasoning berarti alasan. Nah, menurut kalian mana yang jawaban yang bisa menggantikan si kata appeal ini? The appeal is manifold. Kan di awalnya bilang kan ya, this business type menghandle thousands of items. Yang tadinya lokal, karena dia dibekali dengan teknologi, maka dia sekarang worldwide. Nah, karena worldwide ini, maka si business type ini akhirnya bisa menghandle ratusan atau ribuan items dan juga memegang kendali atas ratusan juta dolar. The appeal is manifold. So, appeal means? Attractiveness. Yes, attractiveness. Sebenarnya kakak kalau misalnya kayak gini suka inget ini sih. Dulu kan sering kalau misalnya di kampus ya. Suka banget kayak misalnya dosen kalau lagi ngebahas sastra gitu. Ada kayak istilah sex appeal gitu kan. Nah, ini bukan jorok ya. Sex appeal tuh kalian tahu nggak maksudnya apa? Pernah dengar nggak sex appeal tuh apa? Ada yang pernah dengar sex appeal tuh apa? Nah, kakak nih inget, ini kalau sex appeal tuh artinya daya tarik secara seksual, berarti secara fisik maksudnya ya. Nah, karena si appeal ini artinya daya tarik, ya kemungkinan besar ini bisa digantikan oleh attractiveness, daya tarik secara seksual atau secara fisik. Gitu. Ini kakak lagi nggak ngomongin hal-hal yang jorok ya, tapi memang ada istilah ini kan ya, sex appeal, yaitu artinya daya tarik secara seksual atau fisik. So, kemungkinan si word appeal ini bisa digantikan dengan kata attractiveness. Oke ya, yang D. Now, nomor 2, the underlined word can in the passage means can. Di yang ini nih. Modal can itu dalam kalimat ini berfungsi apakah dia sebagai possibility kemungkinan, request, recommendation, ability, atau certainly. Kalau ability kan contohnya itu ya, misalnya I can swim gitu ya. Saya bisa berenang, itu ability. Terus kemudian kalau possibility, apa? Possibility contohnya apa? Contohnya misalnya learning. Learning a language. Terus kalau requestnya sering ya, can you bring me some coffee misalnya. Terus kalau recommendation contohnya apa? Menggunakan modal can, tapi dia artinya recommendation. Misalnya, you can to the drugstore to get the drugs misalnya. Contohnya. Terus certainly, kalau certainly ada nggak sih certainly yang dia bisa diartikan dari si modal scan ini. Certainly itu kan artinya kepastian ya. Kalau possibility kan tadi learning language can be a real challenge misalnya. Terus kalau request tadi can you give me some money misalnya. Recommendation you can go to the drugstore to get the medicine. Kamu bisa pergi ke drugstore untuk mendapatkan obatnya, itu recommendation kan. Kalau ability I can swim, I can teach, I can kemampuan lah ya ability. Kalau certainly satu lagi teman-teman ada nggak certainly tapi yang pakai can? Ada yang definitely gitu. Apa? I can definitely melakukan apa. Oh, suaranya putus-putus. You can? Definitely. Definitely? Ya, melakukan apa gitu. Oh, yang certainly ini? Iya. Oh, oke. You can, oke. Kalau melakukan apa bukannya yang kayak ability ya? Nah, maksudnya melakukan apa isi sendiri gitu.
Kakak hapus dulu ya. Oke, ini aja langsung. Coba yang nomor 2 ini menurut kalian, si modal can ini itu fungsinya untuk apa sih? Artinya, meaningnya, apakah dia possibility, request, recommendation, ability, atau certainly? Consumers can turn their old stuff into money to buy replacement or other products. Para pelanggan dapat atau bisa menukar barang-barang lamanya itu menjadi uang. Nah, kalau dapatnya di sini, atau bisa atau dapat ya, itu fungsinya sebagai, apakah dia kemungkinan, apakah dia permintaan, apa recommendation, ability, atau yang mana? Recommendation nggak sih, Kak? Recommendation, consumers can turn their, kayaknya bukan deh. Consumers, Terus para possibility. kalau kakak sih kayaknya lebih ke possibility sih. Jadi para konsumer bisa saja sebenarnya kayak gitu, bisa saja. Tapi boleh juga kan yang lainnya nggak nuker, ya terserah gitu kan. Jadi itu kayak kemungkinan bisa dituker gitu. Atau ada pendapat lain? Ini bahasa ya, kalau bahasa nggak apa-apa, boleh berpendapat, siapa tahu memang itu yang paling benar, paling tepat gitu. Soalnya belum tentu jadi uang yang. Iya, betul. Berarti kemungkinan ya, possibility kan? Ya kan? Iya sih. Jadi kalau menurut kakak juga ini artinya possibility sih, kemungkinan. Gitu. Gimana teman-teman? Kita sepakati ini artinya can, kemungkinan. Gimana? Yang lainnya ada yang punya ide lain, misalnya enggak deh Kak, tetap yang harusnya recommendation deh Kak, karena kayak gini-gini. Tapi dijelasin ya kenapa ya. Ada yang punya pendapat lain? Si can itu kenapa bisa jadi request, bisa jadi recommendation, bisa jadi ability atau certainly? Mungkin ini bukan certainly kali ya, certainty, kepastian kali ya. Soalnya kan di sini possibility kemungkinan, request permintaan, recommendation ya rekomendasi, ability kemampuan. Kayak ini certainty deh, kepastian ya. Ya nggak sih, kalian semua kan kata benda nih. Kayak certainty deh ini artinya. Oke, so nomor 2 kita fixkan jawabannya yang apa, possibility. Mikael gimana? Hanan? Ya, Fadilah Hanan? Punya pendapat lain Fadilah Hanan? Oke, kalau nggak ada, kita sudahkan yang nomor 2 itu kemungkinan consumers can turn their old stuff, itu fungsinya sebagai possibility. Oke, nomor 3. Plays an important role in the rise and success of resale business. Apa sih yang memainkan peran penting dalam kesuksesan dan dalam keperkembangan resale business? Apakah itu consumption, apakah itu environment, application, teknologi, atau performance? Titik-titik memainkan peran penting dalam kesuksesan resale bisnis. Apa sih tadi yang menjadi faktor utama dalam kesuksesan bisnis resale tadi? teknologi. Yes, teknologi, jelas ya teknologi ya, karena dari awal udah dibilang banget. Yang tadinya cuma lokal, mana pointernya? Pointernya mana? Oke, di sini. What used to be a local mom-and-pop business has been tech-enabled gitu kan, sudah dilengkapi dengan teknologi. Nah, teknologi ini yang membuat si unique items itu to be available worldwide gitu, yang tadinya cuma dijual sama tetangga, dijual di rumah aja. Dari bisnis keluarga ini akhirnya bisa dengan internet, bisa dengan sosial media. Nah, itu didukung oleh teknologi. Oke, correct. Nomor 3 adalah teknologi itu adalah tipe soal UTBK yang pertama yang mengacu pada UTBK tahun lalu ya teman-teman. Karena beda, soalnya tahun 2020 dan tahun 2019 itu ternyata tipenya beda gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman, nanti kalau misalnya tiba-tiba 2021 berbeda gimana nih? 2019 soalnya cuma 8 soal. 8 soal itu 2 teks. Kalau yang 2020 3 teks soalnya 10 soal. Oke, lanjut ya teman-teman. Nomor 4. Nomor 4 ini beda teks. Tadi 1 sampai 3, sekarang 4 sampai 6. Teks yang selanjutnya. Oke, baca sebentar. Nanti kakak tanya ke siapa ya?
Nanti kakak panggil deh untuk ngejelasin, untuk sharing ke teman-teman ini tentang apa sih teksnya. Oke, semuanya dibaca ya. Atau langsung dijawab nomor 4, menentukan main idea dari passage, dari teks yang ada di situ, yang ada di screen. Oke, sudah teman-teman? Faiza Ashifa, boleh share ke kita apa yang sudah kamu baca teks yang ini? Oh, Faiza left. Kak Lutfi boleh share yang kamu baca, isinya teksnya tentang apa sih? Yuk. Ada Lutfi? Ada, Kak. Oke, siap. Lutfi, silakan coba share. Sudah dibacakan, Lutfi? Sudah, Kak. Dari dulu, Kak. Oke. Belum selesai ya? Iya, Kak. Oke, sip. Ayo dibantu teman-teman yang sudah baca, boleh di-share. Medina, sudah baca Medina? Udah, Kak. Oke, siap. Medina, tentang apa sih teksnya ini? Kalau menurut saya sih ini tentang bahwa sosial media itu nggak selalu bagus untuk diri kita, terutama buat yang anak muda dan terutama juga buat yang perempuan. Nggak selalu bagusnya kenapa? Karena itu dapat mempengaruhi mental health perempuan ya, terutama yang muda. Oke, benar ya. Secara guys, thank you ya, Medina. Thank you kamu sudah baca dan sudah sharing ke kita. Benar, ini tentang sosial media, terutama Instagram di sini ya. Tentang Instagram yang kata si peneliti ini ternyata nggak selalu sosial media itu bagus. Terutama dia neliti dari young and female, dari perempuan muda gitu kan. Nah, dia nelitinya dari usia 18 sampai 25 tahun. Sisi negatifnya apa sih gitu kan? Sisi negatifnya ternyata di sini jelasin kalau Carmen observed young women find it particularly hard to see their own lives or even their own bodies as good enough gitu. Jadi orang-orang atau kita-kita ini perempuan yang suka ngelihat status atau story IG orang lain di mana story IG itu ditampilkan secara kayak yang nampil itu kayak perfect gitu kan. Kita suka ngerasa insecure. Nah, di sini bilangnya hard to see their own lives or even their own bodies as good enough gitu. Bahkan karena melihat
si story itu padahal itu di efek-efekin ya, pakai efek dan segi jadi bagus, kita jadi kayak ngerasain insecure gitu. Nah, di sini bilangnya seperti ini. Ini biar jelas aja ya, kita bahas dari per paragraf aja ya, biar semuanya jelas. Oke. No research, sebuah penemuan utama, penemuan di Notre Dame is digging into why social media isn't always good for us, gitu kan? Tidak selalu bagus untuk kita, especially if you're young and female, terutama jika kamu perempuan dan muda, gitu, perempuan muda. Working as an educator, Carmen observed a worrying trend with her students. Nah, dia meneliti tentang tren yang mengkhawatirkan di kalangan siswa-siswanya. In particular, social media was having a significant negative impact on her students' mental health. Nah, ternyata sosial media itu memiliki impact negatif atau dampak negatif yang signifikan terhadap mental health dari para siswa-siswa itu. For anyone who is regular user of social media, which is most of us this day, yang adalah kita sekarang ini, this won't come as a surprise. Nggak mengherankan lagi, bukan sesuatu yang mengejutkan. With everyone sharing their highlight reels, Carmen observed, yang ini tadi kita bahas ya. Nah, highlight reels ini berarti highlight reels itu rel, jadi yang kayak titik-titik yang kita suka lihat di status orang, yang kalau statusnya satu berarti kan satu doang gitu kan garisnya. Kalau misalnya dia nge-share IG story-nya banyak, ya berarti titik-titiknya banyak. Nah, ini disebut dengan highlight reels. Wanting to understand, ingin mengetahui more about, lebih tentang isu, masalah ya, isu itu masalah, and what could be done, dan apa yang harus dilakukan, Carmen memulai PhD-nya di University of Notre Dame. The focus of her research, fokus dari penelitiannya adalah pengguna Instagram di antara young women, yaitu umur 18 sampai 25 tahun. One of the key findings of her work so far is that bahwa younger female Instagram users in her study, late teens and early 20s, found that images on the app made them feel most badly about their bodies. Lagi-lagi, mereka ngerasa kalau badan mereka atau diri mereka itu tidak baik, most badly about their bodies. However, women who were slightly older, yaitu mid-20, kalau mid-20-an berarti pertengahan 20, berarti 25-an lah ya, 25 tahunan lah, felt the inadequacy around their work and lifestyle. Nah, kalau yang tadi dia bilang 18 sampai 25 itu ngerasa kalau feel most badly about their bodies. Nah, kalau orang-orang perempuan yang umurnya mid-20s atau 25 tahunan ke atas, itu mereka merasa bahwa inadequacy berarti artinya kekurangan ya, lack, sama dengan lack. Kekurangan dari sisi pekerjaannya dan juga lifestyle-nya. In comparison to the image of the apparently fabulous social life and careers of others on Instagram, they felt, mereka membandingkan ya, in comparison, membandingkan. Mereka merasa bahwa their own lives lack meaning. Hidup mereka tuh kurang berarti gitu, karena membandingkan kehidupan dengan orang lain. The blame of the perceived problems with new technologies gets put entirely on those new technologies. But if we want to find a real solution to this problem, jika kita ingin menemukan solusi yang sungguh-sungguh tentang masalah ini, kita perlu menggali lebih dalam. In other words, dengan kata lain, it's not just Instagram that is the problem. Bukan hanya Instagram yang jadi masalah. It is the social pressure-nya ternyata, tekanan sosialnya yang diletakkan di young woman that have been, yang merupakan bagian dari culture, budaya dari for many years, selama bertahun-tahun, that are now becoming amplified. Amplified itu berarti amplified apa teman-teman, dari kata amplify? Amplifier tuh buat apa sih? Amplify berarti dinaikkan gitu ya, that are now becoming amplified, dinaikkan by social media. Okay, so what is the main idea of the passage? Jadi main idenya, topik yang dibahas dalam teks ini adalah, is it A, how social media distract females' life? Atau B, technology merely bears bad sides in human social life? Or C, social media impacts negatively on young women's mental health? Or D, the use of social media apparently decreases people's standard behavior? Or E, a study about the relationship between social media impact and students' achievement? Which one, guys? Anyone got the answer?
Yang C, Fanny, Kak. yang mana? Hanan? C. C. Yes, social media impacts negatively on young women's mental health. Correctly. Jadi jelas sekali ya bahwa kita sedang membahas tentang pengaruh sosial media yang negatif ya, yang dialami oleh young women's. Kenapa young women's? Karena dari awal memang dia nelitinya tentang siswanya, yaitu antara umur 18 sampai 25. Oke, thank you. Number 4 correctly. Jawabannya adalah yang C. Now, let's turn into number 5. To whom is the text likely intended? Sebenarnya teks ini ditujukan untuk siapa sih? Is it a teacher who teaches science? B. Working moms who have babysitters? C. Students who actively engage using social media? D. Adolescents who learn about applied technology? Or E. Social media expert who conduct researches on social media? Kayaknya ini conduct research, bukan researches deh. Research, salah. Research. Buat siapa sih teman-teman teks ini ditujukan? Kira-kira buat kalian? Fanny? Fanny, which is your answer? Kayaknya yang C deh, Kak. Yang mana? Yang C. Yang C, yes. Me too, jawabannya buat kakak juga jawabannya adalah yang C. Students who actively engage using social media. Kenapa? Karena A nggak mungkin jelas. Ya kan? Who teaches science. Apa hubungannya sama science? Ya mungkin berhubungan sih, cuma ini terlalu jauh gitu ya. Atau be working moms, nggak ada hubungannya sama mommy-mommy. Kemudian yang di adolescents itu artinya sama dengan remaja ya, sama aja. Adolescents itu lebih ke, kakak nggak tahu bedanya ya, cuma adolescent sama teenager sama juvenile, itu artinya remaja. Teenagers, adolescents, sama juvenile. Nanti teman-teman coba cari tahu ya, ini apa sih namanya, perbedaannya apa? Ada teenager, ada adolescent sama juvenile, tapi yang kakak tahu ini artinya adalah remaja. Gitu. So, di adolescents who learn about applied technology, sebenarnya adolescentnya benar. Para remaja yang sedang mempelajari tapi tentangnya ini salah, tentang teknologi aplikasi. Ini yang bikin salah ya. Kemudian yang ini social media experts, ini apalagi ahli sosial media yang melakukan research pada sosial media. Oke. So the best answer is C, yaitu students, para siswa who actively engage using social media. Okay, thank you. Next, number 6, the last number for this text. In particular, social media was having a significant negative impact on her students' mental health. So what is possibly the author's motive in writing the sentence? Jadi alasan, motif itu kan alasan kan ya? Alasan atau background atau motif. Alasan, background, bukan tujuan sih, alasan. Menuliskan si statement ini. Tujuannya apa sih, untuk mengatakan apa? Tadi sudah Fanny. Sekarang Nabila Fatima. Nabila ada 2 ya, ada Nabila Fatima dan Nabila Denta. Dipanggilnya sama-sama Nabila. Kalau Nabila Fatima dipanggilnya siapa? Nabila. Yuhu. Nabila Fatima dipanggilnya siapa, sayang? Atau Nabila Denta dipanggilnya siapa? Nabila Denta. Nabila juga. Denta, Kak. Oh, Denta. Oke, satu kakak panggil Nabila Fatima, kakak panggil Nabila. Nabila Denta, kakak panggil Denta ya. Oke, Denta, kamu jawabannya apa? Nomor 6. Yang E bukan? Yang E. People's awareness about social media use has negatively impacted on females' mental health. Kewaspadaan orang-orang tentang sosial media, penggunaan sosial media yang memiliki negatif impact terhadap females' mental health. Kurang tepat menurut kakak? Coba cari jawaban yang lain, terus nanti kita bandingkan kenapa jawaban yang E kurang tepat.
Yang B, Kak. Yang mana? B. Yang B, the use of social media is in a level of endangering. Oke, ini kan mirip-mirip kan ya antara B sama E. Kenapa jawabannya, kenapa kakak sih sebenarnya prefer jawabannya yang B? Karena kalian tahu nggak jawabannya kenapa lebih tepat yang B? Karena dari kata ini, females mental health. Sedangkan di sini disebutin kalau di teks ini tuh fokusnya young and female atau young female gitu. Sedangkan kalau yang E, people's awareness about social media use has negative impact on ini females mental health. Jadi kalau females itu kan mencakupi ya wanita umur berapapun itu females ya. Tapi sedangkan di teks ini lebih cenderung atau signifikan lebih specifically-nya dia membicarakan tentang students yang mana pasti yang female gitu. Dan B artinya adalah pengguna sosial media sudah pada level atau tahap membahayakan bagi kehidupan sosial dari para wanita muda gitu. So Denta, berterima ya kenapa jawabannya bukan E? Iya, Kak. Oke, so Denta jawabannya adalah yang B karena si E-nya kurang spesifik. Dia menjelaskannya hanya females mental health. Oke, walaupun ada mental health-nya ya, cuma dia kurang tepat. Karena lebih tepatnya ada jawaban lebih tepatnya yaitu yang B. Gitu. Oke, sejauh ini nomor 4 sampai 6 ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jadi tadi sudah ada nomor 1 sinonim, terus nomor 2 penggunaan modal atau meaning atau kata atau penggunaan dari modal. Kemudian nomor 3 itu mencari informasi tertentu di dalam teks. Nomor 4-nya ada main idea. Main idea dari teks. Kemudian nomor 5-nya ada tadi tujuan teksnya buat siapa. Terus nomor 6 adalah motif dari si penulis menuliskan teks ini untuk apa sih gitu. Oke, kalau nggak ada lanjut ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini teks yang baru, teks yang beda dari yang sebelumnya untuk 7 sampai 10. Jadi 4 soal. Gitu. Teman-teman kalau misalnya di tengah jalan misalnya ada yang mau ditanyain nggak apa-apa ya. Tanya aja, Kak, tadi mau nanya yang tadi kayaknya bukan yang ini deh, atau kita bisa diskusikan lagi gitu. Soalnya gini teman-teman, kadang arti atau vocabulary dalam bahasa Inggris itu kadang memiliki makna yang berbeda sesuai dengan konteksnya gitu kan. Pas pertama kali dibaca, oh artinya ini. Tapi ternyata ketika kita teliti lagi, terus kita cari-cari nih di kamus misalnya, oh ternyata artinya beda loh. Ternyata kalau di konteks ini dia artinya bukan ini, tapi arti yang berbeda gitu. Coba nanti ada yang nomor 7. Nomor 7 itu ada yang kakak bilang ternyata sekilas kita tuh artinya, tapi padahal artinya bukan itu gitu. Coba baca dulu teksnya teman-teman ya, teks nomor 7 sampai 10. Di skimming aja sebentar. Ngomongin tentang apa?
Responsive, passive responsive. Responsive. Oke, sudah teman-teman? Bisa dibahas? Sudah bacanya ya? Sudah belum? Oke, kita bahas saja teksnya ya. Nanti kita bahas, kita jawab bareng-bareng juga. Oke. Why should I care? Kenapa saya harus peduli? When you are first diagnosed with a chronic condition such as chronic kidney disease, it can change the way you see yourself and create feelings of anxiety, disbelief, or denial. Ketika kamu pertama kali didiagnosa kalau kamu memiliki chronic condition, yaitu kondisi kronis ya, such as chronic kidney disease, seperti penyakit apa namanya kidney? Apa kidney? Kok tiba-tiba ngeblek ginjal? Iya, ginjal. Penyakit ginjal kronis, it can change, itu dapat merubah atau mengubah bahasa Indonesia teman-teman. Mengubah. Oke. Dulu bilangnya merubah ya, ternyata kalau merubah itu asal katanya bukan ubah ya, rubah gitu. Jadi yang benar adalah mengubah. Hal ini bisa mengubah the way you see yourself, cara dirimu memandang diri sendiri, and create feelings, dan menciptakan perasaan anxiety itu kegelisahan, kecemasan ya, disbelief, ketidakpercayaan, atau denial, penolakan. These feelings are normal and perfectly fine to experience. And acknowledging that you feel this way can be the first step towards controlling these thoughts. Dibilang this feeling, perasaan ini are normal, sangatlah normal, dan perfectly fine to experience, dan nggak apa-apa, dan baik untuk dialami gitu. Bukan baik sih, perfectly fine itu maksudnya nggak apa-apa gitu. Dan mengetahui dan that you feel, bahwa kamu merasakan ini, bisa menjadi langkah utama terhadap mengontrol pikiran-pikiran ini gitu. You are still the person, kamu masih merupakan orang yang sama yang kamu lihat di cermin. This is parent, friend, son, daughter, brother, sister, and you are not condition. Dan kamu bukanlah kondisi that you have been diagnosed with. Kamu bukanlah orang yang you are not the condition, bukanlah kondisi di mana kamu sudah didiagnosa. Ignoring these feelings, mengacuhkan hal ini atau mengacuhkan perasaan ini bisa mengakibatkan additional problems down the road. Dan down the road itu artinya in the future ya. Itu adalah idiom. In the future, di kemudian hari. Jadi mengabaikan perasaan-perasaan yang tadi itu, yang anxiety, disbelief, denial, itu bisa menimbulkan masalah lain di kemudian hari. Just because you have anxiety or experience mood changes doesn't mean you have a mental health disorder. Hanya karena kamu merasakan kecemasan atau mengalami mood changes, perubahan mood, tidak berarti bahwa kamu memiliki gangguan kesehatan mental. As we know that mood swings happen and can be influenced by many things. Gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa perubahan mood itu terjadi dan bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Contohnya, like a long line at the post office. Seperti kayak kita lagi ngantri di antrian panjang di post office. Kemudian someone cutting you off in the traffic. Seseorang cutting you nyelip di jalan raya. However, akan tetapi there is a linkage between mental health and chronic disease disorders. Akan tetapi ada hubungan antara mental health, kesehatan mental, dan gangguan penyakit kronis gitu. According to the National Institute of Mental Health, an estimated sebanyak 26,2% of Americans, orang-orang Amerika, menderita mental disorders, dan 68% dewasanya yang menderita mental disorder itu
juga mengalami chronic medical condition gitu. Jadi mereka berhubungan. Mental disorders and chronic medical conditions can go hand in hand. Hand in hand berarti beriringan ya, beriringan atau berkaitan, beriringan. Jadi gangguan mental dan kondisi medical kronik, kondisi kronis medis itu dapat berjalan beriringan. Please do not feel ashamed if you are having any mental condition symptoms. As the number above illustrates, you are not alone. So jangan ngerasa malu jika kamu mengalami any mental condition symptom, gejala mental condition. Karena seperti yang diilustrasikan di atas, number jumlah yang tadi 26% sama 68% ini, kamu tidak sendiri gitu. Even though patients with kidney disease are at an increased risk of mental health issues, the numbers that are reported are likely still low due to underreporting and misdiagnosis. Jadi walaupun pasien dengan penyakit ginjal ini memiliki resiko yang meningkat terhadap masalah mental health, akan tetapi jumlah yang dilaporkan still low, masih rendah karena underreporting, karena tidak terlapor atau didiagnosa salah. Out of 26% of Americans, lebih dari 26% dari orang Amerika who suffer mental disorders, an estimated additional 8 million are still walking around underdiagnosed. Gitu, masih walking around tuh masih bebas gitu di belum terdiagnosis. This could be teman-teman maaf, kakak ngecas dulu ya. Soalnya tiba-tiba redup, baterainya low banget. Sebentar ya, 19%. Tunggu ya teman-teman. Ambil charger dulu. Keburu mati lagi. Oke, get it ready. Sorry, tadi saya mana teman-teman? Saya mana ya tadi ya? Oh iya, benar ya. Jadi ternyata di sini bilangnya lebih dari 26% orang Amerika itu yang menderita mental disorder, an estimated sebanyak 8, jadi 26%-nya itu adalah 8 million ya, 8 juta, are still walking around, masih jalan-jalan di luar sana undiagnosed, belum terdiagnosa. This could be due to many factors. Hal ini bisa jadi karena banyak faktor. But the negative view of mental health disorder at least plays a role in this. Akan tetapi setidaknya negative view dari mental health ini at least memainkan peran atau ikut andil gitu. Since mental health and chronic diseases are closely related, karena mental health dan chronic disease ini sangat berkaitan, it is important to know that having a chronic disease can increase symptoms of mental disorders and can also lead to the development of another chronic disease gitu. Jadi perlu dicatat bahwa memiliki penyakit kronis ini bisa meningkatkan gejala dari gangguan mental dan juga bisa menyebabkan perkembangan dari another chronic disease yang lainnya. Positively, kebanyakan mental health conditions are highly treatable. Ternyata bisa disembuhkan, bahkan highly treatable, and treatments bisa berkisar dari hanya berbicara dengan yang lainnya di support group sampai ke receiving medication, sampai menerima medikasi dan other professional services. Okay, now 7. The author's attitude regarding mental health in the passage is attitude? Sikap nada penulis terhadap mental health itu adalah empatik, bukan Kak? Nah, ini yang tadi kakak bilang ya. Yang tadi kakak bilang ternyata ada kata-kata yang sebenarnya ada vocabulary yang kayak kita tuh tahu empatik menurut kamu apa? Kenapa jawab empatik? Kenapa jawab empatik?
Empatik artinya apa? Berempati. Berempati kan ya kalau menurut kita. Tapi ternyata kakak setelah ngecek kakak juga sebenarnya taunya juga karena ngecek ya. Empatik itu sebentar kakak tadi ngecek nulis di mana ya? Lupa jadinya. Emphasis nggak sih, Kak? Iya, Emphasis. bener. Kakak juga baru kakak awalnya membaca empatik itu sama kayak simpati gitu kan ya. Nah, ternyata empatik itu asal kata dari emphasis. Emphasis itu artinya menekan atau menekankan gitu kan. So, dalam kamus Merriam-Webster, kakak kalau ngecek di kamus pakai Merriam-Webster, itu empatik itu artinya marked, ditandai dengan by apa namanya empatik, by emphasize gitu. Emphasize, aduh, kok sulit banget sih tulisannya. Jadi dia penekanan. Nah, penekannya itu justru dengan forceful of speech. Dan bahkan lebih parahnya lagi, empatik ini sinonimnya adalah asertif dan agresif. Nah, gitu. Jadi teman-teman nanti lihat lagi ya, kalau misalnya sempat melihat di kamus, empatik ini, kakak juga awalnya ngerasa kalau empatik ini adalah artinya, sama kayak simpati gitu kan, simpati, empati gitu. Dan ternyata empatik ini adalah marked by emphasis of forceful of speech gitu. Jadi sangat menekankan sekali. Nah, dia sinonimnya adalah asertif atau agresif. Berarti antara asertif sama empatik itu meaningnya sama, gitu teman-teman. Jadi tinggal pesimistik, responsif, sama indifferent. Yang benar empathetic. Empathetic, iya. Yang benar apa? Pakai MPATHIC. MPH. MPATHIC. Salah ya. Oke, sorry. Empathetic, bukan Kak. Itu empatetik ya, kalau yang satu lagi ya. Sorry ya, teman-teman ya. Maksudnya yang benar, yang empathy itu empathetic gitu. Bacanya. Iya, yang benar, yang empati. Oke, empathetic gitu ya. Aduh, gimana dong jadinya nih? Gitu. So, jadi teman-teman gimana nih? Kalian udah lihat di kamus belum? Sambil lihat kamus nggak, teman-teman? Kalau belajar bahasa Inggris suka lihat kamus nggak sih, teman-teman? Atau pakai ini, aplikasi ya? Aplikasi di HP sih sebenarnya. Kalau sekarang kalau kamus jarang pakai ya, kamus yang buku dibolak-balik gitu kan. Padahal sebenarnya lumayan sih itu kalau misalnya mau pakai yang pocket gitu kan. Jadi Mikail, menurut kamu gimana? Menurut kamu yang mana? Kalau dari teks sih kayaknya responsif, tapi kalau ternyata yang C typo, mungkin C. Kakak juga nggak tahu. Kakak nih agak kurang, ini sih agak kurang, ini kayaknya teks asli apa bukan ya? Agak kurang yakin juga sih nih typonya, apakah dia typo atau memang bukan gitu. Coba kita lihat ya. Cek sekali lagi coba. Kalau kayak gini kayaknya harus lihat teks ininya ya. Apa sih namanya? Harus lihat teks aslinya. Kasih warna yang berbeda deh. Nah, kalau ini baru artinya empati gitu kan ya. Kalau di sini artinya adalah mana sih? Characterized.
Nah, gitu. Teman-teman ya, ternyata beda satu huruf aja, beda susunan huruf aja artinya udah beda banget gitu kan. Yang satu empatik, yang satu empasik. Kakak bacanya apa nih? Empatik. Empatik kalau yang empati gitu kan. Nah, ternyata beda banget ya kalau misalnya H-nya di sini sama H-nya di sini tuh artinya udah beda banget. Yang empatik di sini artinya marked by emphasis, berarti kan dia adalah penekanan sesuatu, forceful, lebih agresif dan dia agak sedikit memaksa ya kalau misalnya agresif berarti. Nah, kalau empatik di sini kan empati berarti menunjukkan sesuatu dengan apa sih namanya ya? Sikap empati gitu. Nah, kalau misalnya masalah tipe atau tidak tipe, kakak kurang paham. Ini teks aslinya harus dilihat dulu ya. Nah, kalau ini tidak tipe, berarti jawabannya adalah responsif. Nah, responsif itu artinya apa sih? Responsif itu adalah memberikan reaksi in a good way. Reacting in a good way. Gitu, teman-teman. Tapi kemungkinan sih nggak tipe deh kayaknya ya. Gitu, teman-teman. Jadi, kalau misalnya ini tadi adalah tipe di sini ya. Kalau misalnya dia adalah empatik ini, apakah dia bisa menjadi jawaban nggak sih kalau misalnya ini adalah tipe? Bisa. Empatik itu apa sih empati? Teman-teman, arti kata empati dalam bahasa Indonesia sendiri itu apa sih? Halo? Mengerti perasaan orang lain. Hanya sekedar mengerti atau lebih? Bedanya sama simpati apa? Share feeling gitu. Kalau bedanya sama simpati apa, Mikhail? Kalau simpati katanya kita merasakan sendiri. Kalau empati tuh kita mengerti gitu. Oh gitu. Jadi ini koreksi kalau aku salah ya. CMIIW. Cemiwiw. Jadi kalau misalnya setahu kakak, kalau kakak dulu belajar sosiologi, ini sosiologi kalau nggak salah ya maksudnya ya. Simpati itu hanya ikut merasakan saja. Jadi kayak misalnya kalau kita ngeliat banjir, korban banjir misalnya, kita ikut kasihan, itu tuh kasihan ya rumahnya kebanjiran, dia kehilangan harta benda. Itu simpati. Gitu. Tapi kalau kita udah masuk ke ranah empati, itu kita ikut nyumbang gitu. Jadi disertai dengan tindakan. Ya cuma kasihan tetapi nyumbang gitu. Jadi bedanya simpati sama empati itu lebih dalam empati gitu. Koreksi ya kalau teman-teman kalau kakak salah ya. Itu kalau nggak salah ya. Jadi bedanya adalah simpati itu cuma sekedar kasihan, kalau misalnya empati itu lebih ke tindakan gitu. Jadi kasihan plus tindakan. Gitu teman-teman. Jadi anggap saja kalau kita anggap tidak ada tipe, jawabannya yang D ya teman-teman, responsif yang artinya bereaksi dalam cara yang baik atau memberikan respons dalam cara yang baik atau cara yang diinginkan gitu. Karena dia regarding terhadap mental health. Dia kan nggak ngece ya, orang-orang yang ibaratnya punya apa sih namanya kesehatan mentalnya terganggu, si penulis ini nggak ngece kan, nggak mengejek gitu. Justru dia apa namanya mengerti gitu, memahami dan memberikan apa yang namanya pemahaman gitu. So nomor 7 ini lebih cenderung ke responsif seandainya memang C itu tidak typo gitu ya. Oke teman-teman ya, responsif ya. Kalau indifferent apa indifferent? Acuh. Iya, kalau indifferent itu acuh, nggak peduli ya. So nggak mungkin nggak peduli. Sip. Berterima nomor 7 jawabannya yang D. Oke, lanjut nomor 8. What topic does the paragraph following the passage mostly likely discuss? Ada kata following. Ya kan? Berarti paragraf yang kemungkinan dibahas setelah ini apa sih gitu kan? Following kebalikan dari preceding. Konita dari Muntir dipanggil Konita ya? Konita? Iya, Kak. Oke, nomor 8 menurut kamu paragraf yang seharusnya dibahas atau yang memang berhubungan gitu ya
dengan paragraf terakhir ini apa? Apakah dia membahas professional treatment options-nya? Atau yang B, mental health and chronic diseases? Yang C, various methods for treating mental disorders? D, general symptoms of mental disorders? Or E, research result about mental disorders? Which one? Bukan, Kak. Yang mana? Which one? Yang nggak tahu, Kak. Oke, di sini kan dibilangnya gini ya. Kalau misalnya paragraf following berarti kan yang mengikuti atau yang sesudahnya kan ya. So, kita bisa lihat di kalimat terakhirnya saja, kalau memang langsung ketemu, atau kalau nggak ketemu ya lihat di kalimat berikutnya, sebelumnya gitu kan. Di sini bilangnya, positively, most mental health conditions are highly treatable, and treatments can range from just talking to others in a support group. Jadi dia bilang, penyakit atau kondisi mental itu sebenarnya bisa disembuhin, bahkan tingkat penyembuhannya itu tinggi sekali. Dan perawatannya bisa berkisar atau range-nya itu dari cuma curhat-curhatan di support group atau sampai ke menerima medications gitu, atau dari professional services gitu kan, misalnya dari rumah sakit gitu. Nah, selanjutnya kira-kira apakah dia membicarakan tentang apa sih gitu kan? Di sini ada bilangnya highly treatable, treatmentnya apa aja gitu kan, bisa talking, bisa ini. Sehingga paragraf selanjutnya harusnya membicarakan tentang Hanan. Hanan yang mana? Fadila Hanan. Ya, yang D. Ya, oke. Yang mana? D. D. General symptoms of mental disorders. Is it true? Setelah ngomongin ini, udah ngomongin masalah penyembuhan nih soalnya. Udah nggak lagi ngomongin general symptoms-nya. Udah nggak ngomongin masalah apa sih namanya, jenis sakitnya, tetapi sudah ke masalah penyembuhannya. Ya kan, di sini sampai ke penyembuhannya kan. Oke, Lutfi mau jawab apa? Menurut saya yang A, Kak. Professional treatment options. Is it professional treatment options-nya aja? Di sini kan disebutin bisa aja curhat-curhatan doang di support group, atau bisa receiving medication sama dari professional services. Nabila Fatima, jawabannya? Yes, oke. Jawaban juga kakak mau namanya lebih cenderung ke yang C. Various methods for treating mental disorders gitu. Jadi setelah kita ngomongin ini kan udah nggak, kenapa nggak yang general symptoms ya? Kenapa nggak gejala? Karena kita ngomongin gejalanya udah lewat gitu kan, di sini doang tuh. Nah, di sini udah ngomongin ke apa sih namanya, ke pengobatannya gitu kan, ke cara perawatannya. Sehingga dia bilang bisa curhat-curhatan aja, atau receiving medication, atau bisa ke professional services. Nah, metodenya apa? Ya udah, jawabannya adalah yang C. Ngomongin tentang berbagai macam atau macam-macam metodenya untuk mengobati si mental disorders ini. Mungkin bisa dibahas satu-satu, misalnya maksudnya talking to others itu apa, terus receiving medication itu apa sih, terus professional services itu apa gitu. Oke ya? Nomor 8 adalah yang C, bisa dimengerti? Oke nggak? Oke, Kak, oke. Oke, good. Lanjut ke nomor 9 dan 10. Nah, nomor 9 dan 10 ini masih dengan teks yang sama. Masih yang tadi, why should I care? Tapi ngebahas pertanyaan tentang summary. What is the best summary? Summary adalah ringkasan ya, atau rangkuman. Nah, ingat kalau ringkasan atau rangkuman itu harus rangkuman atau kalimat yang mencakupi dari seluruh paragraf, dari sini sampai sini. Nggak boleh cuma paragraf 1 aja, 2 aja, 3 aja, atau 4 aja, harus semuanya. Karena kadang kalau misalnya ada pilihan dan itu hanya mewakili satu paragraf, kemungkinan itu salah. Kemungkinan masih ada jawaban yang lainnya gitu, yang mewakili keseluruhan teks. Karena dia adalah summary.
Beda dengan inferensi kan. Kalau inferensi apa sih yang bisa kita peroleh, informasi apa yang bisa kita peroleh? Nah, itu boleh hanya informasi dari satu paragraf saja. Tetapi kalau ditanya adalah summary atau ringkasan, itu harus mewakili keseluruhan paragraf. Oke, teman-teman baca dulu ya. Kakak izin ke toilet sebentar. Oke. Oke, teman-teman, aku kembali. Oke, teman-teman sudah dibaca, sudah temu jawabannya masing-masing? Sudah ya? Oke, Lutfi, menurut kamu ringkasan atau summary atau rangkuman yang pas untuk mewakili si teks ini apa? Menurut saya yang B, Kak. Mana, Bogor atau Depok? Bogor. Oh, Bogor, baik. Bogor macet jam segini. Okay. Having a chronic disease increases the possibility of the patients to get mental disorders. Even a slight disturbance to their daily activities can trigger their mood swings. Is it true? Atau ada yang punya jawaban lain? Kita keep dulu yang B jawabannya Lutfi. Kakak tanya sama Medina. Medina jawabannya apa? Menurut kamu?
Kita jawab bareng-bareng aja. Coba yang A ya. The number of patients suffering from kidney disease is unknown. Jumlah pasien yang menderita kidney itu tidak diketahui. Ya memang nggak diketahui ya, soalnya kan memang nggak dijelasin di sini kan. This is an example of the result of negative attitude toward mental health. Di sini bilangnya negative attitude. Gitu. Enggak ya, jelas tidak ngomongin masalah perilaku negatif. Di sini salah ya. Oke, yang B yang tadi yang kita bahas, yang tadi dijawab sama Lutfi. Kemudian yang C, anxiety or mood changes are not the main symptoms of mental disorders. Kegelisahan, keresahan, dan mood changes bukanlah gejala utama dari mental disorders. Gitu kan? Benar nggak? Benar ya, ada di paragraf 2 nih ya. Doesn't mean you have. Statistics have shown many Americans suffers mental disorders. This needs immediate actions. Tiba-tiba ngomong statistik, bilang kalau bla 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 segala macam. Enggak ya, kayaknya ya. Soalnya tiba-tiba dari bukanlah gejala utama, tetapi langsung statistik menunjukkan bahwa banyak orang Amerika itu menderita mental disorders. Gitu. Hal itu, apalagi ada immediate action-nya. Tanggapan yang dengan segera gitu kan. Oke, ini salah. Kemudian yang D. The feelings of anxiety, disbelief, or denial are the result of suffering chronic disease. Patients experience changes of mood. Studies have been conducted related to these symptoms. Apakah benar ada studies yang dilakukan terkait gejala-gejala ini? Apakah benar? Tidak ya, karena si studiesnya itu justru meneliti keterkaitan antara chronic disease sama mental health ya, benar ya, sama gangguan disorder. Mental disorder maksud kakak. Oke, yang I. There is a close relation between mental health and chronic diseases. Some patients suffering from both are left undiagnosed despite a range of effective treatments and services. Berarti tinggal yang B sama yang E kan? Menurut kalian, apakah rangkumannya itu, summary-nya itu lebih tepat yang B atau lebih tepat yang E? Denta, menurut kamu yang mana? Tinggal pilihannya, tinggal antara yang B sama yang E. Aku yang E sih, Kak. Yang E. Yes, kakak juga cenderung yang E. Atau ada yang punya pilihan, enggak, kakaknya yang B. Mikael, menurut kamu yang mana? Apa tetap yang apa B apa yang E? Hah? Yang E. Oke, cocok ya. Berarti ada, karena jelas banget dari awal sudah dibilang kalau dia itu meneliti bukan penelitian sih, si teks ini ngomongin tentang relasi atau hubungan antara mental health sama chronic disease. Jadi kebanyakan orang yang menderita penyakit kronis itu biasanya mengalami kepanikan dan segala macam yang mengakibatkan dia menderita mental health gitu kan. Jadi beberapa pasien yang menderita dari keduanya, mental health dan chronic disease ini, are left undiagnosed. Yang tadi masih walking around ya. Despite padahal ada cara-cara untuk menyembuhannya. Oke, nice. Nomor 10. The last number for this persiapan. It can be hypothesized from the passage that bisa disimpulkan. Hipotesa itu apa sih teman-teman? Kesimpulan sementara ya? Hipotesa apa sih? Hipotesis. Hipotesis apa sih? Apa ya? Dugaan sementara. Kesimpulan sementara gitu kalau di science ya. Dugaan atau kesimpulan sementara lah ya. So it can be hypothesized from the passage that bahwa semakin gelisah kita, maka semakin kita akan menderita mental disorder. Itu yang A. Kalau yang B, semakin banyak gangguan kesehatan yang kita alami, maka semakin banyak medical treatment yang kita perlukan. Atau yang C, semakin banyak informasi tentang mental health yang kita peroleh, maka semakin kita akan aware. Yang D, semakin banyak kita latihan fisik, maka semakin sedikit obat yang akan kita konsumsi. Atau yang E, semakin banyak gangguan kesehatan yang kita alami, maka semakin sulit kita untuk mengontrol feeling kita.
Menurut kalian yang mana? Gimana teman-teman? Kesimpulan dugaan sementara dari teks di atas. Atau sebenarnya kalau di teks mungkin bisa, jangan hipotesis kali ya, langsung aja concluded gitu. Jadi dapat simpulkan dari teks di atas adalah, kalau misalnya hipotesis itu, apa teman-teman? Hypothesis adalah an assumption or concession made for the sake of argument. Asumsi berarti ya di sini. A tentative assumption made in order to draw out and test its logical or empirical consequences, atau the antecedent clause. Oke. Jadi semacam asumsi lah ya. Dapat kita asumsikan dari teks di atas adalah, berarti hypothesis sama dengan hypothesis itu sama dengan asumsi. Yang mana teman-teman? Asumsinya setelah kita membaca teks di sini adalah, kalau yang A, semakin gelisah kan semakin menderita mental disorder, emang iya. Nggak juga kan ya, soalnya kan dibilang nggak mesti itu mental health disorder gitu kan, yang paragraf yang kedua ini. Nggak berarti lu gelisah, lu mental disorder gitu. Nggak, berarti bukan. Kemudian yang B, semakin banyak masalah kesehatan yang kita hadapi, maka semakin banyak medical treatment yang kita miliki, yang kita butuhkan. Ya benar sih, cuma nggak disebutkan dalam teks kan. Kalau yang C, the more information on mental health we get, the more aware we will be. Ini benar, tapi apakah bisa disimpulkan dari teks atau bisa dirangkum dari teksnya? Dan pernyataannya sebenarnya ya, semakin kita banyak informasi, kita semakin aware gitu. Yang mana teman-teman? Yang nggak sih menurut kalian? Sama nggak sama kakak jawaban kalian? Semakin banyak gangguan kesehatan yang kita miliki, maka semakin kita sulit untuk mengontrol feeling kita yang tadi, yang create feelings, anxiety, disbelief, or denial gitu kan. Semua ini normal, tapi harus bisa dikontrol gitu kan. Nah, kenapa kontrolnya gimana? Ya berarti acknowledge that you feel this way. Can be the first step gitu. Gimana teman-teman? Menurut kalian apakah sama jawabannya sama kakak yang Jawaban kakak nggak selalu benar loh. Siapa tahu benar kalian ketika dianalisis kembali, oh iya benar ada di kalimat ini gitu kan kalau bahasa. Gimana teman-teman? Iya kak, aku bingungnya antara C sama E sih tadi. Iya benar, kakak juga tadinya antara C sama E, benar banget. Kalau ya pokoknya yang bukan kan emang ABD kan ya, antara C sama E. Cuma kalau yang C, ini benar sih sebenarnya. The more information on mental health yang kita peroleh ya, sebenarnya apapun informasinya, nggak cuma mental health aja ya, apapun itu kita semakin aware gitu kan. Dan menurut kakak ini terlalu luas gitu, terlalu fast. Fast itu luas ya, fast kok pakai W sih, saya pakai F. Terlalu luas gitu. Jadi kurang spesial gitu. Jadi menurut kakak lebih ke yang I, the more health disorders we have, the more difficult we control our feelings. Gitu. Oke, berterima teman-teman jawabannya yang E? Iya kak. Oke, sip. Thank you. Ini sudah habis nih ternyata proses 6. Hanya 10 soal kan ya di tiap-tiap persiapannya. Kalau gitu kita lanjut ke 7. Masih ada sekian menit lagi sih sebenarnya. Cukup lah ya untuk 1 soal kali cukup. Oke teman-teman. Yuk kita bahas bareng-bareng aja ya. Minum dulu.
Oke, bismillah. Yang teks yang pertama di proses ke-7 ya, teman-teman. Social norms are the implicit social rules that govern behavior within a community. Norma sosial adalah social rules, aturan-aturan sosial yang implisit. Implisit artinya? Implisit artinya sih, teman-teman? Informasi implisit. Implisit berarti tidak terlihat atau tidak, berarti tersirat ya, tidak terlihat langsung. Tersirat, oke. Jadi social norm itu adalah social rules yang implisit that govern behavior within a community, dalam suatu masyarakat. Norms are not directly established. Instead, they develop over time as people go about their daily behaviors, sense people's reactions to those behaviors, and observe what other people are doing. Gitu. Jadi norma itu bukan terbentuk begitu saja, directly atau langsung ya. Instead, mereka berkembang sesuai waktu, dari waktu ke waktu, as people go about their daily behaviors, melakukan kegiatan sehari-hari. Sense people reactions, merasakan reaksi orang-orang terhadap behavior tersebut, dan mengobservasi apa yang orang lain lakukan. Social norms differ, berbeda-beda, tergantung pada group of people, community, atau culture. What is considered fully normal, even admirable in one group, may be met with disapproval in another. Bisa jadi apa yang dianggap sebagai sesuatu yang normal, bahkan diagungkan gitu ya, dalam satu grup bisa jadi menjadi sesuatu yang tidak disapproval. Itu artinya apa sih? Unacceptable ya? Tidak disetujui. Iya, tidak disetujui atau tidak diterima gitu kan ya, tidak disetujui. Di tempat lain gitu. Contohnya, offices where casual dress is normal versus offices where everyone must wear a suit. Jadi ada kantor yang boleh aja pakai kaos, pakai sandal gitu, dan ada kantor-kantor yang kayak mutlak banget harus pakai suit atau jas atau pakaian rapi lah gitu. According to physiologist Robert Cialdini, people are constantly looking for social proof. Jadi menurut si fisiologis ini, orang-orang itu secara konstan atau terus-menerus mencari untuk sebuah bukti sosial yang meng-guide mereka ke perilaku mereka gitu, yang apa namanya ya? Guide itu apa? Guide my way, apa sih guide? Tunjuk. Hah? Tunjuk arahan. Iya, oke, yang menunjukkan ke apa ya? Sama kayak lead ya. Nah, they look for clues, mereka mencari petunjuk-petunjuk to what other people are doing in order to understand the appropriate behavior in a given situation. Jadi mereka selalu mencari petunjuk-petunjuk apa yang orang lain lakukan in order to untuk memahami tingkah laku atau perilaku yang sesuai di situasi tertentu gitu. Social proof of what is acceptable is a particularly powerful guide to behavior when the situation is ambiguous or new gitu. Jadi si fungsi-fungsi dari social proof ini adalah merupakan powerful guide ketika kita menemui situasi yang sangat ambigu gitu. Jadi kayak misalnya kita ketemu di tengah-tengah gitu kan, kantor yang nggak boleh pakai sepatu sama nggak boleh pakai sandal, misalnya kita ternyata salah tempat gitu. Oh tapi kantor sebelah boleh kok gitu. Jadi kita bisa apa ya namanya kayak di-guide sama si norma itu gitu. Lanjut, in relation to social norms, one of the big challenges we face is creating a sustainable culture where so many unsustainable actions are considered perfectly normal and even something to strive for. Gitu. Dalam kaitannya dengan norma sosial, salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi sekarang adalah menciptakan sebuah budaya yang berkelanjutan atau terus-menerus, di mana terdapat banyak action-action yang unsustainable, yang tidak berkelanjutan atau tidak dilakukan terus-menerus itu dianggap sebagai sesuatu yang normal dan even something to strive for. Contohnya misalnya driving along, terus living tinggal di rumah yang sangat besar, kemudian makan makanan yang sudah melalui perjalanan panjang ya, contohnya makanan impor gitu ya. Terus makan daging di setiap kali makan gitu kan. Atau having a wheat-free green grass lawn. Jadi memiliki halaman yang bersih gitu, bersih apa sih namanya? Susah dijelasin deh. Paham tapi susah dijelasin. Apa Mikael? Kenapa? Ada hama. Itu nggak ada hama, jadi kayak
hijau murni dari hama gitu ya. And continuously shopping for new customer goods. Nah, itu sesuatu yang sebenarnya harusnya harusnya dibilang apa nih, where so many asal contohnya ini ya, unsustainable actions tadi. Sustainable behaviors, tingkah laku atau perilaku yang berkelanjutan atau terus-menerus, such as buying second hand, seperti membeli barang bekas atau mandi dengan singkat. On the other hand, sering dianggap atau sering dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau undesirable in status, sesuatu yang ibaratnya ya pokoknya rendah lah gitu, yang sifatnya tidak baik gitu. Oke, social norms create opportunities for change. Norma sosial itu memberikan kesempatan untuk berubah. For one thing, they are dynamic and constantly shifting. Gitu. Jadi si social norma ini memang selalu berubah ya, selalu dinamis dan selalu bergeser. Just think about fashion trends. Contohnya trends fashion kan setiap tahun itu pasti berubah ya, sama dengan norma sosial. The goal for those of us, salah, ini harusnya is kayaknya deh. Gitu. The goal for those of is, kayaknya ini kalimatnya gimana ya? The goal Ya, for kayak those. benar. Kenapa? Tujuan untuk kita semua gitu. The goal for those of us. Oh iya ding, benar. Benar-benar. The goal for those of us who want to bring about a more sustainable society is to quickly bring sustainable behaviors into the realm of normal gitu kan. Buat kita semua itu segimana caranya biar jadi sustainable behaviors ke dalam kehidupan normal, sesuatu yang berterima, sesuatu yang orang bisa dijadikan acuan gitu. How do we accomplish this? We need to give people evidence, social proof that sustainable behavior is acceptable and desirable. Okay, number one, the passage is mainly concerned with which one? Is it social proof, social disorder, daily behavior, sustainable behavior, atau acceptable culture? Concerned dari si passage ini apa sih? Dari teks ini apa sih? Sama sih kayak main topiknya apa sih gitu kan? Yang mana teman-teman? Sustainable behavior. Yes, sustainable behavior, yang mana si sustainable behavior ini nantinya jika dilakukan terus-menerus akan membentuk social norms gitu. Nah, kalau norma sosial kan memang di setiap tempat beda ya. Setiap budaya beda gitu. Oke, lanjut number 2. Based on the text, the word disapproval in line-nya kayaknya nggak sesuai ya, karena ini kan di copy paste ya dari halaman lain gitu. Jadi kayaknya bukan line 9. Yang ini disapproval. Based on the text, the word disapproval in line means, is it bad feeling, unacceptable feeling, atau unsustainable behavior, different opinion, atau negative opinion? Dia bilang kan kalau di satu tempat itu bisa jadi sesuatu yang normal, tetapi bisa juga di tempat lain itu bisa jadi sebuah disapprovalan, sebuah sesuatu yang tidak bisa diterima atau tidak disetujui. So nomor 2, disapproval means yang mana teman-teman? Denta, yang mana Denta? Nomor 2. Kamu yang mana? Denta? Different opinion. Kenapa? Yang D. Yang D, yes, correctly, a different opinion. Jadi orang lain di grup lain bisa jadi itu merupakan opini atau pendapat yang berbeda, gitu kan? Sebenarnya ini agak mengecoh ya, unacceptable feeling ini, tapi ini feelingnya sih yang agak ngeganggu ya. So nomor 2, disapproval means a different opinion. Okay, number 3, according to the author, how is sustainable behavior acceptable and desirable? Ini jelas sekali ada di paragraf mana ya? Paragraf terakhir ya. Berdasarkan si penulis,
bagaimana perilaku yang berkelanjutan atau terus-menerus itu dapat diterima dan dapat diinginkan. By aspiring people, by making it dynamic, by establishing norms, by providing proofs to the society, or by giving opportunities for change. Which one? Terakhir, Medina nih, Medina. Yang mana? Mikail yang mana, Mikail? Yang C nggak sih, Kak? Yakin? Bagaimana perilaku yang terus-menerus itu dapat berterima dan dapat diinginkan, yaitu dengan paragraf terakhir, kalimat terakhir. Coba baca. Yang D. Yes. How do we accomplish this? Jadi hanya kurang teliti ya, Mikael ya. Oke, so the correct answer is D, by providing proofs to the society. Di sini bilang kan, yaitu dengan memberikan si orang-orang ini evidence, bukti-bukti, social proof gitu, bahwa si sustainable behavior ini acceptable and desirable. Oke. Sampai di sini dulu teman-teman, karena waktunya sudah habis. Ada yang mau ditanyakan sampai nomor 3 dulu nih di proses persiapan yang ke-7? Nanti kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya lagi ya, untuk proses 7 nomor 4 sampai nomor 10-nya. Any question so far? Faiza, Lutfi, Medina, Mikail, Nabila, Denta, dan Konita, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Kak. Nggak ada, oke. Kakak tutup ya kelasnya ya? Tidak? Ya, Kak. Iya, Kak. Oke, thank you all for joining this class today. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian pas ngerjain UTBK ya. Oke, amin. Semoga dimudahkan. Kakak tutup kelasnya hari ini dengan permintaan maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Oke, you're welcome. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Sama.